Apakah ada yang ingin ditanyakan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Rumpin maupun dari Bapak dan Ibu guru ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan di YouTube maupun di Google Meet? Boleh dong mengirimkan pertanyaannya untuk Pak Bambang dan Kang Ojos supaya kita tahu lebih dalam lagi tentang Rumpin. Silahkan yang mau bertanya. Ada? Oke, saya antarkan mic-nya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ariandi. Izin bertanya, kan masih banyak masyarakat Rumpin yang tidak tahu sejarah Rumpin. Nah, bagaimana cara agar masyarakat Rumpin itu tahu sejarah tentang Rumpin itu sendiri? Oke, terima kasih Ananda Rizky atas pertanyaannya. Saya tampung dulu atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu ya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rini Septiani. Di sini saya izin bertanya, bagaimana sebagai pelajar kita harus bersikap untuk menyiapkan diri menjadi generasi muda yang siap membangun Rumpin? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ananda Arini. Mungkin yang di Google Meet atau Zoom, Google Meet atau YouTube ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Selain Prada Samlawi, siapa saja tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di wilayah Rumpin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, ada pertanyaan? Boleh dibacakan? Tolong dibacakan pertanyaan yang dari pemirsa yang menyaksikan virtual. Dari Andika Gilang Maulana, ada pertanyaan mengenai pesan untuk pelajar bangkit di masa pandemi. Terima kasih. Ya, terima kasih Andika Gilang yang memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya saya ajukan dulu ke Pak Bambang dan Kang Ojos. Pertanyaan dari Ananda Rizky, apa sih upaya-upaya atau usaha-usaha supaya orang-orang itu tahu tentang sejarah Rumpin, terutama orang Rumpinnya sendiri gitu? Mangga Kang Ojos dijawab. Oke, bagaimana untuk mengenal pejuang sejarah pejuang Rumpin? Ya. Poin pentingnya ada kemauan. Ada kemauan, rajin membaca dan rajin menelusuri jejak itu, sehingga akan tertanam di dalam hati jiwa-jiwa nasionalismenya. Mungkin itu. Oke, terus juga kan usaha-usaha itu untuk tahu perjuangan Rumpin, kadang 17 Agustus ada drama kolosal. Ya, jadi setiap 17 Agustus di Kecamatan Rumpin itu selalu mengadakan drama kolosal yang diadakan oleh Koramil Rumpin supaya tahu pejuang pada zaman dahulu. Itu salah satunya. Terus juga ada pengibaran bendera, betul ya? Pengibaran bendera seberapa besar? 20 kali 17 meter. 20 kali 17 meter itu terpasang di Gunung Munara. Nah, emang luar biasa sekali nih ya, masyarakat Rumpin itu menurut saya memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi. Kalau merasakan 17 Agustusan di Rumpin itu luar biasa. Itu bisa disebut sebagai pesta rakyat. Karena semua masyarakat itu akan tumpah ruah ikut upacara. Bahkan pasukan pengibar benderanya pun ada lengkap ya, begitu ya adik-adik Paskibra ya, lengkap mulai dari tim 17, tim 8 sampai tim 45-nya. Jadi itu pesta rakyat luar biasa ya. Jadi itu bisa disebut sifat nasionalisme, sangat antusias mengikuti upacara 17 Agustus. Kalau dari Pak Bambang sendiri, kira-kira gimana sih usaha-usaha yang dibuat untuk
masyarakat Rumpin atau siswa-siswa Rumpin dulu deh tahu nih tentang sejarah di Rumpin dan para perjuangannya. Ya, baik. Saya kira ini adalah sebuah media. Ini adalah alat. Jadi teknologi ini bisa dimanfaatkan, gitu kan? Saya meyakini anak-anak sekarang itu lebih mudah ya untuk membuat konten-konten, membuat vlog-vlog pribadi, lalu kemudian share gitu kan, diperluas. Nah, silakan adik-adik bagaimana caranya agar membuat Rumpin menjadi viral lah ya, dalam artian terkenal dalam sisi positifnya gitu kan. Manfaatkanlah ini teknologi gitu kan, buat konten-konten yang memang sejarah-sejarah, kemudian potensi-potensi Rumpin itu diangkat gitu kan. Pak Jokowi aja sering kesini kan, lihat persemaian. Nah itu coba adik-adik semuanya bikin konten-konten seperti itu gitu kan, sehingga nanti apa lo memudahkan orang, oh iya Pak Jokowi ke Rumpin ngapain sih gitu kan. Coba deh bikin kontennya. Ini saya tantang ya buat anak-anak semua, nih saya tantang untuk ayo coba bikin vlog gitu kan, vlog pribadi, silakan Anda viralkan sehingga menjadi dan sebenarnya sudah terkenal sebelum Rumpin itu ya. Makanya anggapan tadi udah dihapus kan, Rumpin itu udah sangat terkenal ya. Tinggal silakan anak-anak SMA Rumpin viralkan lagi dengan konten-konten yang luar biasa. Dan perlu saya tambahkan bahwa kalau saya penugasan PPK melalui video ya, itu buatan video anak-anak Rumpin luar biasa loh, keren-keren. Silakan lihat itu tangan buat semuanya. Iya. Silakan tuh ya. Ya yang kemarin angka 12 belum selesai membuat laporan, itu konten videonya luar biasa. Saya bilang saja sebagai gurunya kalah gitu kan untuk membuat konten, mereka sudah luar biasa. Begitu Bu Bunda. Oke, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Terus jangan lupa juga untuk tahu sejarah Rumpin. Kang Ojis menceritakan sejarah Rumpin di akun YouTube dari Pesona Rumpin? Ada ya? Ada. Jadi saksikan YouTube Pesona Rumpin, di situ diceritakan sejarah perjuangan yang ada di Rumpin. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Kang Ojos nih, Kang Ojos, selain Prada Samlawi, ada lagi nggak sih tokoh yang lain para pejuang di Rumpin? Jadi saat meresmikan Tugu Monumen Perjuangan Kecamatan Rumpin itu digagas oleh para mantan veteran pejuang kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Di antaranya Pak Lurah Thohir yang saat itu menjadi anggota DPRD, Pak Sueb mantan wakil dan Rami atau Darami saya kurang tahu yang rumahnya di Warung Sawah, Pak Mehmet dari Kampung Liwu, Pak Muhammad dari Kampung Banjarbinang, Desa Sukasari. Nah, para mantan-mantan pejuang ini menggagas untuk membuat Tugu Monumen Perjuangan. Nah, di Tugu itu terdapat beberapa dari kesatuan, dari Laskar Hizbullah, TKR, dari Laskar Pejuang, ada tulisannya. Nah, itu dibangun selama kurang lebih 4 tahun karena menghadirkan pelukis dari Jogja. Nah, diresmikan oleh Bupati Bogor, Sudrajat Nata Atmaja, untuk dikenang oleh masyarakat Rumpin, sekaligus penyematan nama ruas jalan utama Kecamatan Rumpin. Nah, di Kampung Grendong sampai kantor Kecamatan Rumpin itu nama ruas jalan Prada Samlawi. Dari kantor Kecamatan Rumpin sampai pertigaan Huluwarang itu Prada Abdullah. Dari pertigaan Huluwarang sampai ke perbatasan Lurah Edi, Desa Sukasari, itu namanya Prajurit Neneng. Nah, 3 nama ini adalah pahlawan Rumpin yang diabadikan oleh pemerintah untuk dikenang oleh masyarakat Rumpin atas jasa-jasanya, karena 3 pejuang ini gugur dalam pertempuran. Oke, berarti ada Prada Samlawi, Prada Abdullah, dan Prajurit Neneng ya. Saat ini yang dibuat bukunya baru Prada Samlawi ya. Ada rencana untuk membuat buku Prada Abdullah dan Prajurit Neneng? Nah, saat ini memang udah tahap finishing penulisan buku saya dengan judul Rumpin Berdarah. Wah, luar biasa ya judulnya Rumpin Berdarah. Karena kemarin saya riset lagi, memperdalami lagi Kampung Cigewor, ternyata bukan hanya Kampung Cigewor, termasuk Kampung Sampai juga pernah dibombardir, yaitu mencari Sersan Sairin, pimpinan Prada Samlawi saat itu. Luar biasa ya. Siap ya, nanti kita baca bukunya Rumpin Berdarah. Kira-kira kalau mau dibeli, kita beli kemana nih? Gampang-gampang. Ingin baca ya, benar ya. Karena ini tertarik sekali buku sejarah. Kalau beli kemana Kang Ojos?
lewat cetakan pribadi. Nanti akan dikirim kalau pesan. Oke, siap ya. Jadi nanti kalau mau pesan boleh langsung hubungi ke SMA Negeri 1 Rumpin dulu lah ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, kalau mau pesan bukunya Prajurit Patriotik dari Rumpin, yaitu Pradasa Melawi, ataupun nanti Rumpin Berdarah, bisa boleh hubungi SMA 1 Rumpin dulu ya. Siap. Oke, siap. Selanjutnya nih pertanyaan untuk Pak Bambang dari Ananda Arini. Ini sebagai pelajar, kira-kira untuk menyiapkan diri sebagai seorang pemimpin itu harus apa aja sih Pak Bambang? Harus gimana aja? Silakan Pak Bambang. Ya, untuk mempersiapkan diri saya kira mindsetnya ya, pola pikirnya nih yang harus dirubah ya. Meskipun saya meyakini bahwa pola pikir anak kita ya, anak Rumpin itu udah sangat visioner sekali, sangat maju jauh ke depan itu kan. Hanya tinggal bagaimana benar-benar melaksanakan dengan penuh kesungguhan hati, dengan tekad yang kuat, bahwa jangan pernah berkata Rumpin ini kampungan, Rumpin ini jauh dari kota, jauh dari peradaban. Jangan pernah berkata seperti itu. Ini saya ada sebuah kisah ya di desa Sekapuk Gresik. Nah, ini desa Sekapuk Gresik nih ya. Situasinya nggak jauh beda sama kita nih. Banyak tambang gitu kan, banyak tambang-tambang, tempat pembuangan sampah, tempat yang sangat terisolir, bau yang ibaratnya mungkin orang mengatakan oh ini desa tertinggal, desa terisolir. Tapi ternyata kalau bisa dikelola oleh orang yang benar gitu kan, yang tepat pengelolaannya, itu menjadi tempat wisata yang luar biasa. Namanya tempat wisatanya ini nih, saya udah kutip nih, tempat wisatanya itu, wisata Bukit Kapur Setigi. Jadi memanfaatkan tambang-tambang yang sudah hancur ya, ditinggalkan menjadi objek wisata, dan itu meraup keuntungan 4 miliar 1 tahun. Dan saya meyakini kalau Rumpin dikelola oleh adik-adik semua, para pelajar Rumpin yang notabene dia visioner ya, ini Rumpin pasti akan jadi metropolitan gitu kan. Apalagi ditambah dengan cerita Bunda tadi ya, bahwa dalam tahap garapan ya Kang Ucus ya, Kabupaten Bogor Rumpin akan menjadi ibu kota dari Bogor Barat. Nah kan akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah adik-adik mau menjadi penonton atau menjadi pelaku? Ya kan? Nah harus menjadi pelaku lah. Apakah mau wilayah kita dihuni atau ditempati oleh orang-orang dari luar wilayah Rumpin? Kan tidak, ini wilayah kita loh, ini tanah kita, ini rumah kita gitu kan. Makanya pesannya adalah ayo giat belajar yang benar, sungguh-sungguh ya. Motivasinya adalah Rumpin harus menjadi kota metropolitan. Ini harus sudah ditanamkan dari sejak sekarang, sehingga nanti ya ke kota-kota lain yang sudah pesat ya kita lebih pesat lagi, harus seperti itu. Saya meyakini itu suatu saat pasti Rumpin ya Kang Ucus ya, meyakini ini akan menjadi bukan hanya desa tapi bisa menjadi kota metropolitan. Saya meyakini itu. Amin ya. Yang berarti sekarang ini siswa-siswa ini harus punya sikap visioner ya, mengarah ke masa depan itu, membangun masa depan itu harus lebih tertata ya, harus lebih jelas. Ketika masuk SMA sudah tahu setelah lulus SMA ini mau kemana ya, harus tahu tujuan kuliahkah atau bekerjakah. Jadi harus visioner 5 atau 10 tahun ke depan Rumpin akan ada, kepemimpinannya akan ada di tangan adik-adik. Mudah-mudahan para pemimpinnya adalah orang-orang asli Rumpin, itu yang diharapkan. Dan satu lagi nih pertanyaan dari pemirsa yang ada di YouTube, yaitu Andika Gilang. Pesan dong Pak Bambang untuk para siswa supaya bisa bangkit dari masa pandemi saat ini. Bangkit dari pandemi, manfaatkan gadget. Manfaatkan gadget ya, karena kita belajar melalui HP kan, online, PJJ lagi kan, tuh anak-anak gitu kan. Nah tapi bisa ini menjadi sebuah konten yang bermanfaat dan luar biasa selama benar-benar pemanfaatannya untuk konten pembelajaran. Nah selama ini kan yang membuat konten kan selalu guru gitu. Kenapa tidak ibaratnya anak-anak pelajar gitu kan? Makanya saya selalu ada penugasan yang sifatnya video ya, itu bukan apa ya, terus aja mereka terasa untuk bisa seperti itu. Nah buat Pak Andika ya silakan terus untuk memacu anak-anaknya di bidang IT teknologi, karena sekarang emangnya zaman digitalisasi ya, era industri 4.0, sehingga tugas kita sebagai guru adalah ya memfasilitasi. Kita tetap melihat konten-kontennya, kalau misalkan ada yang sisi perlu kita perbaiki ya kita bantu perbaiki, kalau misalkan ternyata menyimpang ya kita juga harus meluruskan seperti itu. Jadi tetap ya ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin.
Betul, saya setuju sih Pak Bambang ya. Kita benar-benar harus memanfaatkan digital itu dengan sebaik-baiknya. Pada saat pandemi itu kan anak-anak banyak waktu kosongnya ya. Itu selain main game atau yang perempuan nonton drakoran, nonton K-pop gitu ya, alangkah lebih baiknya nih kalau misalnya dibukalah YouTube, tapi YouTube-nya yang bermanfaat. Cara membuat buket bunga itu bisa jadi buat usaha nantinya ya, atau cara public speaking, bisa belajar public speaking, belajar matematika, semuanya ada, apapun itu di YouTube ya dan di internet. Jadi itu sangat bisa dimanfaatkan ya. Pak Bambang dan Kang Ojo, sepertinya ini waktu kita sudah hampir habis, padahal obrolan akan semakin seru ya ketika membahas sejarah lebih dalam lagi. Tapi karena waktunya yang terbatas, jadi mohon kepada Pak Bambang dan Kang Ojos untuk memberikan closing statement tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Silakan yang pertama boleh Kang Ojos dulu. Silakan memberikan closing statementnya tentang jas merah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan acara ini, baik dari para guru dan panitia dan siswi yang ikut terlibat dalam acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ekses. Saya tidak menyangka bisa ada di sini. Ya, mungkin ini hasil daripada perjuangan saya sebagai seorang penulis. Saya juga merasa bangga dan terharu bisa duduk di sini, bisa menjelaskan riwayat para pejuang Kecamatan Rumpin pada acara Beca Bang Odik Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pertama yang saya hormati, acara ini memang sangat keren. Acara ini berkelanjutan. Amin, amin. Ya, mungkin itu aja, Bapak. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Bambang untuk memberikan closing statement-nya. Baik, karena saya penggemar sastra ya, jadi saya tutup dengan sebuah kalimat bahwa sejarah itu tidak pernah sungguh-sungguh mengatakan selamat tinggal, tapi sejarah selalu berkata sampai jumpa. Karena kenapa? Kita selalu melihat kan bahwa sejarah itu terulang dan terulang kembali dalam konteks dimensi ruang dan waktu yang berbeda, tapi kontennya sama. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah apakah kita akan terpuruk oleh sejarah gitu kan, atau kita bangkit membangun peradaban yang baru yang lebih hebat. Jadi pesannya adalah bahwa yuk kita semuanya berjuang untuk Rumpin dan khususnya Indonesia. Boleh tepuk tangan meriah. Oke, luar biasa closing statementnya ya Pak Bambang ya. Terima kasih para hadirin yang sudah hadir, terima kasih para penanya, terima kasih Kang Ojos, terima kasih Pak Bambang sudah berbagi inspirasi di acara Beca Mang Odi kali ini. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dari sejarah kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan di masa yang lalu. Dari sejarah kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari para pejuang, semangatnya, patriotismenya, nasionalismenya, kita bisa ambil untuk di masa sekarang. Walaupun pada saat ini kita tidak dalam era peperangan. Mengutip juga dari kata-kata Pramudia Anantanur, seorang penulis yang menyatakan, kalau orang tidak tahu sejarah bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri akan gampang menjadi orang asing di bangsa sendiri. Terima kasih, saya Winda Septikusuma, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Deis.